Saudari-saudaraku yang terkasih, Paus menuliskan pesannya ini pada tanggal 25 Januari tahun 2023, tepatnya pada perayaan Pesta Pertobatan Santo Paulus. Judul pesannya adalah Pertobatan Prapaskah dan Perjalanan Sinodal. Bapak Suci menimba inspirasi untuk pesan Prapaskah ini dari teks kitab suci Matius bab 17 ayat 1 sampai 13, yakni tentang peristiwa transfigurasi di mana kita akan mendengarkan kisahnya pada Minggu Prapaskah kedua ini. Selama masa Prapaskah ini, Bapak Suci mengundang seluruh umat untuk mendaki gunung yang tinggi bersama dengan Yesus dan menjalani suatu pengalaman khusus tentang pengolahan rohani, askese sebagai umat Allah yang kudus. Artinya, melalui masa Prapaskah ini, kita semua diundang secara khusus untuk memperhatikan hidup rohani kita. Memang kita tetap terlibat dalam aktivitas-aktivitas keseharian kita, tetapi ada semacam intensi khusus yang kita bangkitkan dalam diri kita untuk mengolah hidup rohani, sehingga masa Prapaskah tidak berjalan sebagai sebuah ritual tahunan saja, dan pada akhirnya rahmat penebusan Tuhan sungguh-sungguh dapat kita rasakan pada hari Paskah nanti. Bapak Suci menganalogikan atau menggambarkan perjalanan rohani di masa Prapaskah seperti perjalanan para murid mendaki Gunung Tabor bersama Yesus. Perjalanan rohani ini di masa Prapaskah adalah perjalanan kita bersama seluruh umat sebagai murid dari satu guru, yakni Yesus. Seperti perjalanan mendaki gunung di mana membutuhkan usaha, membutuhkan pengorbanan, dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi, pertobatan di masa Prapaskah juga membutuhkan komitmen yang ditopang oleh rahmat Tuhan untuk mengatasi lemahnya iman dan sikap penolakan kita untuk mengikuti Yesus di jalan salib. Dalam kisah Injil, para murid menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bagi Bapak Suci, itu adalah puncak perjalanan kita. Beliau mengatakan, selama pendakian gunung yang berat, mata kita harus tertuju pada jalan setapak pendakian. Namun panorama yang terbuka pada akhirnya membuat kita takjub akan kemegahan keagungannya yang dikaruniakan kepada kita. Demikian pula, proses sinodal mungkin sering tampak sulit dan kita terkadang menjadi begitu putus asa. Namun apa yang menanti kita pada akhirnya tidak diragukan lagi, yakni sesuatu yang menakjubkan dan mengagumkan yang akan membantu kita untuk memahami kehendak Allah dan misi kita melayani kerajaannya. Perjalanan pertobatan Prapaskah dan perjalanan sinodal sama-sama memiliki tujuan transfigurasi, baik secara pribadi maupun secara gerejawi. Nah, bagaimana agar kita mengalami pengalaman transfigurasi ini? Bapak Paus menyampaikan dua tips. Tips yang pertama, seperti para murid yang mendengarkan suara, dengarkanlah Dia. Maka kita diminta mendengarkan Yesus yang berbicara melalui sabda Allah yang ditawarkan dalam liturgi. Beliau mengatakan, semoga sabda Allah itu tidak diabaikan. Seandainya kita tidak dapat menghadiri misa, marilah kita mendalami bacaan harian dalam Alkitab, bahkan dengan bantuan internet. Tips yang kedua, Yesus berbicara kepada kita melalui kisah saudari dan saudara kita di dalam gereja. Nah, yang ini perlu diberi catatan khusus.
menurut saya untuk hal ini perlu ada filternya. Pada masa Prapaskah ini, dengarkanlah kisah-kisah atau kesaksian iman. Kisah gosip atau gibah tentang sesama dijauhilah selama masa Prapaskah. Ambil dan dengarkan kisah-kisah yang membangun iman kita. Terakhir Paus berpesan, setelah kita mendapatkan pengalaman iman atau setelah kita mengalami transfigurasi itu secara pribadi, kita harus mewartakan dan membagikan pengalaman iman itu. Jangan terbuai dengan hiburan rohani yang telah kita peroleh. Kita harus turun gunung menjadi tanda kesaksian Allah. Kabar baiknya adalah Yesus mengatakan, "Bangunlah dan jangan takut. Ia menyertai kita sampai akhir zaman." Beliau mengatakan, "Berjuanglah menghadapi kenyataan, perjuangan hidup sehari-hari, kesulitan, dan kontradiksinya." Demikianlah rangkuman mengenai pesan Paus pada Prapaskah tahun 2023 ini. Anda bisa mencarinya di dalam internet ketika Anda ingin mengetahui secara lebih utuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.